Lampung, the treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 Manajemen Pemasaran dari kelas Manajemen 22A. Kali ini kami akan membahas materi tentang pemasaran dan nilai pelanggan serta perencanaan strategi unit bisnis. Pemasaran dan nilai pelanggan. Pengertian pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu bentuk dari proses sosial dan bagian dari manajemen diri untuk mendapatkan kebutuhannya dengan menciptakan sebuah peluang, pertukaran maupun penawaran terhadap sekelompok orang
yang juga selain itu memiliki kebutuhan dan keinginan dari permintaan tersebut. Pengertian dari pelanggan. Menurut Coulter dalam Hurriyati, nilai pelanggan adalah selisih nilai pelanggan total dan biaya pelanggan total. Maka, nilai pelanggan total adalah sekelompok manfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu, dan biaya pelanggan total adalah sekelompok biaya yang diharapkan oleh konsumen yang dikeluarkan untuk menghasilkan, mendapatkan, menggunakan, dan membuang produk atau jasa. Selanjutnya adalah pemasaran dan nilai pelanggan. Yang pertama, inti dari pemasaran adalah memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, sasaran dari setiap bisnis adalah menghantarkan nilai atau delivery value kepada pelanggan untuk menghasilkan laba. Dan yang ketiga, berkembangnya pasar yang kompetitif dan pembeli yang rasional ketika dihadapkan dengan banyak pilihan membuat perusahaan hanya dapat mendapatkan kemenangan dengan proses penghantaran nilai atau delivery value yang bagus. Selanjutnya, pendekatan 3V terhadap pemasaran. 1. Mendefinisikan segmen nilai. 2. Mendefinisikan proporsi nilai. 3. Mendefinisikan nilai jaringan. Perencanaan strategi unit bisnis. SWOT analisis. Analisis yang digunakan untuk mengamati lingkungan pemasaran, eksternal, dan internal. Dalam analisis SWOT memiliki 4 jenis. Pertama, kekuatan. Strength. Kekuatan suatu yang berpotensi menjadi kekuatan dari suatu produk, proyek, dan lain-lain. Jadi, analisis ini bertujuan untuk mengetahui apa yang membuat rencana milik kalian lebih unggul dibanding lainnya. 2. Kelemahan merupakan suatu masalah yang berpotensi menjadi kelemahan dari suatu produk, bisnis, atau proyek. Kelemahan ini datang dari faktor internal. 3. Peluang. Peluang yang dimiliki oleh produk baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Peluang ini beda tipis dengan strength, tetapi opportunity lebih ke arah hal-hal yang tidak terlihat. Misalnya, produk yang akan digunakan masih belum disasar oleh produk lainnya, atau misalnya produk atau proyek yang akan dibuat sejalan dengan peraturan yang ada. 4. Ancaman merupakan lawan dari opportunity. Jadi, ini adalah ancaman yang menimbulkan risiko bagi suatu produk, bisnis, dan lain-lain. Contoh dari threat ini seperti cepatnya perkembangan teknologi, perubahan aturan dari pemerintah, dan lain sebagainya. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.